Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi, sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari seiman, umat paroki Bunda Maria Serui yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa penampakan kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor yang kita dengar tadi dalam bacaan Injil menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan rela meninggalkan kemuliaannya dan bersedia berjalan bersama kita. Gunung Tabor banyak kali disebut dalam Perjanjian Lama. Salah satunya disebut dalam kitab Hakim-Hakim yang menuliskan tentang perang orang Israel melawan Raja Kanaan. Raja Kanaan yang bernama Yabin memiliki seorang panglima perang bernama Sisera dengan 900 kereta besi. Hal ini membuat orang Israel takut. Namun seorang nabi perempuan yang bernama Deborah meminta agar dia dapat melawan Sisera. Lalu mereka berkumpul di Gunung Tabor dan turun melawan Sisera. Sisera akhirnya kalah dan ia mati ditikam kepalanya atau dipenggal kepalanya oleh seorang perempuan. Kita bisa baca dalam kitab Hakim-Hakim bab 4 ayat 1-24. Kisah ini hendak menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Tuhan itu agung dan perkasa. Maka penampakan kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor mengingatkan para muridnya akan kebesaran Tuhan. Namun yang berbeda adalah Tuhan yang mulia itu hadir di tengah kita, berjuang bersama kita,
Hanya orang yang dekat dengannya, orang yang akrab dengan Tuhan dapat mengetahui, dapat mengalami kehadirannya. Saudara-saudari seiman, kadangkala kita merasa pesimis dan tidak berdaya. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Rasul Paulus tadi berkata dalam bacaan kedua, jika kita bersama Tuhan, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Jika kita bersama Tuhan, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Mengajak kita sekalian bahwa Tuhan hendaknya menjadi kekuatan dalam setiap pergumulan hidup kita. Di masa prapaskah, di tengah-tengah pandemi, kita semua merasa tidak berdaya dan banyak orang juga merasa putus asa. Situasi kita mungkin sama seperti Abraham yang merasa tidak berdaya, harus mengorbankan putra tunggalnya. Namun jika kita tetap percaya pada Tuhan, kita akan menemukan banyak hal dan juga akan melewati semua ujian iman kita seperti dialami oleh Abraham. Kita sekalian bisa menunjukkan kebersamaan kita untuk saling peduli dan saling mendukung agar kita bisa menemukan keselamatan secara bersama-sama. Kita diminta untuk tidak mencari jalan sendiri, tetapi kita tetap bersatu dan saling menolong satu dengan yang lain. Kalau dalam masa pandemi ini ada dikenal ada disebut 3M, ada 5M, M juga banyak. Tapi intinya bahwa menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan segalanya. Bisa tambah M yang lain. Yang penting sebagaimana slogan yang mengatakan dalam masa pandemi ini, masker saya menjaga ko, masker ko menjaga saya. Bahwa dalam menghadapi tantangan ini seperti yang dialami oleh Abraham, kita saling menolong dan menyelamatkan. Juga pernah dihimbau oleh Dewan Paroki baik yang lama bahwa di dalam gereja itu duduk dengan keluarga supaya untuk menghindari itu saling menjaga. Tapi keluarga juga terhambur, bapak sendiri, mama sendiri, anak lagi yang mudah-mudahan ini lebih bahaya lagi, cari sendiri lagi di belakang kan di mana. Padahal sudah dari awal ditegaskan bahwa duduk dalam keluarga. Coba lihat kiri kanan, keluarga kan? Senyum kepada teman, ada keluarga, siapa di samping? Ada orang. Nah, itu yang dihimbau bahwa dengan cara itu kita saling menjaga. Yang dikatakan oleh pemerintah itu betul. Maka kita diingatkan seperti Abraham bahwa dengan percaya kepada Tuhan dia diselamatkan. Maka kita pun dalam kebersamaan kita harap ini diingat baik-baik ini. Tadi malam waktu rapat juga kemarin Pak Hedi ditegaskan bahwa duduk dengan keluarga berdekatan. Karena kita saling mengetahui, tapi bikin pelanggaran juga banyak jadi. Nah ini penting ini. Bagaimana Ibu Dokter, betul kan? Nah, Ibu Dokter juga angguk-angguk dengan yang lain lagi. Jadi itu betul-betul kita perhatikan karena menurut pengamatan kita sekalian itu kita juga lalai. Lalu yang kedua ini yang praktis kaitan dengan protokol. Sudah ada tugas dalam Kombas nanti yang pikir di luar itu pagi-pagi untuk mengukur suhu tubuh itu. Tapi juga banyak yang lalai juga yang dapat tugas itu tidak mau datang tempo. Nanti di sini baru cari-cari siapa lagi. Begitupun yang di dalam. Oleh karena itu dalam masa sulit ini seperti yang disuruhkan oleh firman Tuhan, hendaknya kita saling menjaga satu dengan yang lain, menjaga keluarga kita karena kita tidak tahu barang bodoh itu bikin hancur kita semua. Saudara-saudari seiman, kita kalah ketika kita menyerah dan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Mungkin banyak orang dalam masa sulit ini menikmati kebebasan
dari doa dengan alasan aduh, nah ini ada bisa doa di rumah juga seperti awal-awal yang diserukan oleh Presiden, kerja di rumah, doa di rumah dan segala macamnya di rumah. Tapi kalau orang yang malas-malas juga, ini kita bahas juga. Kondisi seperti ini jadi sudah kita tinggal di rumah terus. Lalu hal itu terus terjadi. Kita menikmati kebebasan sampai juga melupakan Tuhan. Saudara-saudari seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang seperti ini mereka gagal atau lemah untuk mempertahankan dan menghidupi imannya. Kisah Gunung Tabor mengajarkan kita, Bapak Ibu saya, bahwa Tuhan sungguh-sungguh berjalan dan berjuang bersama kita di dunia ini. Walaupun dia dalam kemuliaannya, tapi menampakkan diri kepada kita sekalian. Dan kita mengharapkan agar kita sekalian lulus dalam ujian iman ini dan menjadi saksi kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Mari kita saling mendukung satu sama lain agar iman kita kepada Tuhan tetap semakin teguh. Ada sebuah cerita dongeng, jadi kamu percaya atau tidak apa-apa. Katanya suatu saat seperti yang ini dengan 3 murid, tapi ini dia bawa 12 murid. Ayo kita mau panjat gunung ini, supaya dari gunung kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Lalu Yesus katakan nanti waktu naik gunung semua bawa batu, mau yang besarkah, yang kecilkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Akhirnya ada yang besar, yang besar itu ada yang 3. Ini besar ini macam salib, jadi biar berat tapi kita berusaha pikul sampai di puncak gunung. Ada juga yang lain, murid yang lain cari daripada susah-susah, cari saja yang kecil-kecil supaya kita jalan leha-leha sampai di atas gunung. Sudah itu mereka semua pikul batu itu, ada yang kecil, sedang, besar, sesuai kemampuan masing-masing dan keinginannya. Sesudah sampai di atas gunung, Yesus katakan, mari mendekati aku. Mereka mendekati Yesus. Nah sekarang kita semua sudah mendaki gunung yang tinggi. Sekarang kita semua lapar. Batu-batu ini akan kuubah menjadi roti. Maka Yesus mengulurkan, menengadah ke langit, berdoa agar batu-batu itu menjadi roti. Maka berubahlah batu menjadi roti. Maka yang bawa batunya kecil, dia dapat rotinya kecil. Aduh, tadi kalau saya bawa besar boleh. Yang dapat besar, batu yang besar, dia juga rotinya besar. Dia dengan air liur turun naik dan memandang roti besar itu, dia mulai lahap. Sedang yang kecil, dia tinggal garuk-garuk kepala karena barang kecil ini makan nanti tidak kenyang juga. Jadi sama juga mungkin di dalam kehidupan kita ada beban sebagai orang beriman yang harus kita pikul mengikuti jalan salib Tuhan. Maka kita cari yang gampang atau cari yang ringan, maka di penghujung perjalanan kita juga akan menikmati membawa berkat yang kecil, maka dia punya hasil juga kecil. Kalau dia besar, kerja keras, bebannya besar, dia juga akan mendapat rahmat yang banyak. Semoga di Minggu Paskah di hari raya Prapaskah yang kedua ini, iman kita semakin teguh seperti dicontohkan oleh Abraham dan menghadirkan Yesus yang menampakkan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Amin.